Halo Londoners, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali dengan Anda. Bersama saya Virginia, tentunya hanya di LSPR News Online. Pada edisi kali ini, kami akan membawakan sejumlah berita yang terjadi beberapa pekan terakhir. Berikut LSPR News Online selengkapnya. Pemerintah mengungkapkan inflasi tahunan akan sentuh kenaikan 2-4% pada tahun 2023 mendatang. Pemerintah dinilai harus siap dalam mengantisipasi hal tersebut. Berikut berita selengkapnya. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan year on year pada bulan Mei 2022 sebesar 3,55%. Inflasi YoY yang terjadi pada bulan Mei ini termasuk tertinggi sejak Desember 2017, yakni sebesar 3,61%. Inflasi tahunan year on year diperkirakan akan terus meningkat. Sebelumnya, perkembangan harga pada Mei 2022 berdasarkan data BPS terjadi inflasi sebesar 0,40% month to month atau M to M. Sedangkan inflasi year to date atau YTD tercatat sebesar 2,56%. Kenaikan inflasi tahunan pada Mei 2022 ini disebabkan oleh masalah yang terjadi di dalam maupun luar negeri. Beberapa hal yang menjadi penyebab lonjakan harga ini terjadi adalah konflik antara Rusia dan Ukraina, kemudian larangan ekspor bahan pangan dan pupuk oleh beberapa negara, serta libur Hari Raya Idul Fitri, yang mana telah terjadi peningkatan mobilitas belanja, perdagangan, retail, dan rekreasi. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi alasan inflasi yang sangat tinggi terjadi di Indonesia. Pemberian rompi biru oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kepada pegawai PLN secara simbolis sebagai komitmen mencegah korupsi. Hal tersebut agar pegawai PLN menanamkan nilai integritas di perusahaan listrik negara. Berikut berita selengkapnya. Pemberian rompi biru oleh Wakil Ketua KPK kepada pegawai PLN dilakukan pada tanggal 31 Mei 2022. Rompi tersebut merupakan bentuk kampanye anti korupsi yang merupakan inisiatif perusahaan listrik negara atau yang biasa disebut PLN. Pada rompi tersebut terdapat tulisan "Berani Jujur Hebat" serta terdapat logo PLN yang bertujuan untuk mengingatkan pegawai PLN agar menolak suap serta gratifikasi. Adanya rompi biru memunculkan kritik dari beberapa pihak. Salah satunya adalah mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Beliau menilai bahwa hal tersebut hanyalah formalitas dan jargon belaka. Tenaga honorer telah resmi dihapuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Ketentuan tersebut akan mulai berlaku sejak 28 November 2023. Sesuai dengan surat keputusan yang telah ditandatangani oleh Cahyokumolo pada tanggal 30 Mei 2022. Berikut berita selengkapnya. Cahyokumolo selaku Menteri Pan-RB menyatakan bahwa tenaga honorer akan dihapuskan. Pemerintah membolehkan instansi untuk merekrut tenaga ahli daya atau outsourcing sebagai pengganti dari penghapusan tenaga honorer. Berdasarkan surat Menteri Pan-RB, perihal status kepegawaian di pemerintahan pusat maupun daerah, para pejabat pembina kepegawaian atau PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di instansi masing-masing. Pegawai honorer yang memenuhi syarat diperbolehkan dan diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS ataupun calon PPK. Selain itu, PPK diminta untuk menyusun langkah strategis dalam menyelesaikan pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat. Pejabat pembina kepegawaian yang tetap merekrut tenaga honorer akan diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang. Londoners, berita selanjutnya datang dari kebijakan lalu lintas, yaitu perubahan warna plat nomor kendaraan dari hitam menjadi putih. Pergantian warna plat ini bertujuan untuk meningkatkan keefektifan tilang elektronik yang sudah mulai berlangsung di Indonesia. Simak berita selengkapnya.
Perubahan kebijakan ini telah disampaikan oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. Perubahan warna dasar plat kendaraan tersebut akan mulai berlaku pada bulan Juni 2022 secara bertahap. Kendaraan yang baru terregistrasi dan kendaraan yang telah usai masa pajak 5 tahunan akan diutamakan untuk berganti warna plat terlebih dahulu. Pergantian warna plat ini tidak akan dikenakan biaya tambahan dan tidak terdapat perubahan biaya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP karena masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020. Baru aja COVID menurun, udah ada hepatitis lagi. Eits, tapi jangan panik dulu ya listeners. Hepatitis ini ada cara pencegahannya kok. Mau tahu? Sini. Yang pertama, rutin cuci tangan dengan sabun. Yang kedua, tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Yang ketiga, gunakan masker. Dan yang keempat, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Semoga berguna. Bye-bye listeners. Londoners, selanjutnya kita masuk ke segmen Londoners Jurnalis. Sudah ada rekan kami Evelyn yang ikut serta di Car Free Day di kawasan Bundaran HI Jakarta. Silakan Evelyn. Ya, terima kasih Virginia. Halo Londoners, saat ini saya sedang berada di Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia Jakarta yang biasa dilaksanakan pada hari Minggu. Namun, semasa pandemi COVID-19, kegiatan ini sempat dihentikan akibat dikhawatirkannya virus yang terus menyebar luas terhadap masyarakat. Seperti yang bisa kita lihat, kegiatan CFD ini sendiri merupakan suatu kegiatan di mana masyarakat dapat berolahraga seperti bersepeda hingga jogging. Terdapat beberapa perbedaan antara CFD sebelum masa pandemi hingga yang saat ini. Salah satunya adalah tidak adanya pedagang kaki lima yang biasa berjualan di kawasan CFD. Kegiatan CFD ini sendiri biasa dilaksanakan pada hari Minggu pagi di beberapa titik tertentu di Jakarta. Salah satunya di Bundaran Hotel Indonesia. Ya, langsung saja kita mewawancarai salah satu narasumber yang sedang berkegiatan di pagi ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu, dengan Bapak dan Ibu siapa kami berbincang? Pagi dengan Bagus. Biksi. Oke, lalu pukul berapa nih Bapak dan Ibu tiba di lokasi CFD? Pukul 6 udah datang ke sini. Oke, lalu kegiatan apa yang biasanya Bapak dan Ibu lakukan pada masa CFD ini berlangsung nih Pak? Biasanya kami sekedar jogging, lari kecil, terus kalau udah lapar kita cari kuliner. Oke, baik. Lalu apa sih kritik maupun saran mengenai CFD yang dibuka kembali nih usai pandemi COVID? Untuk sementara ini cukup baik sih ya, karena baru mulai dibuka lagi, jadi masih penilaiannya belum lebih sih. Cuman untuk masyarakat yang mengikuti CFD, pesan juga tetap yang penting protokol kesehatan tetap dijaga, menggunakan masker, sering cuci tangan. Sedangkan untuk saran aja sih, dari tadi kita dari GBK sampai dengan sini masih jarang lihat tempat cuci tangan. Mungkin Pemda bisa menyediakan lagi agar semua masyarakat bisa tetap menjaga kesehatannya. Oke, baik. Yang terakhir nih Pak dan juga Ibu, mungkin tanggapan Bapak dan Ibu untuk kita semua nih, misalnya untuk mematuhi protokol atau mungkin berjaga jarak atau apa mungkin nih yang dapat disampaikan untuk masyarakat maupun pemerintah nih Pak? Atau paling karena padat banget ya, cuman dari Pemda juga sih yang saya lihat ini juga udah lebih baik sih, karena ini kita lihat udah banyak Pol PP yang mengawasi, terus tetap dijaga jaraknya. Udah ada monitor yang Pol PP-nya kalau kita bikin macet berhenti di jalan disuruh untuk jalan lagi, gitu aja sih palingan. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya dan selamat beraktivitas kembali. Londoners, beginilah situasi minggu ketiga Car Free Day di mana tetap dianjurkan untuk menjaga jarak, menggunakan masker serta menjaga kebersihan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Evelyn Kamadila dari Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta melaporkan dan pamit undur diri. Kembali ke studio. Londoners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan LSPR News Online, tentunya hanya di channel YouTube LSPR FTVC.
Saya Virginia Meska, beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi LSPR News Online selanjutnya.